Apa itu cahaya? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Tidak semua gelombang elektromagnetik bisa teramati oleh mata kita, seperti sinar X, gelombang radio, dan gelombang mikro. Cahaya yang bisa kita lihat tersusun atas berbagai macam warna dengan gelombang yang berbeda-beda. Ketika gelombang tersebut disatukan, kita melihatnya sebagai cahaya putih, termasuk contohnya yaitu matahari. Cahaya dalam perspektif Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskawatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarkiyah wala gharbiyati yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas, cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Apa saja sifat-sifat cahaya? Di sini, sifat-sifat cahaya dibagi menjadi 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Gelombang cahaya bergerak arah lurus, tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Ketika cahaya mengenai benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya atau benda yang gelap, maka cahaya tersebut tidak dapat menembus cahaya tersebut. Ada banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, ketika kita mengamati lampu kendaraan bermotor pada malam hari, cahaya lampu pada kendaraan tersebut dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan ketika mengenai suatu benda yang permukaannya rata. Arah sudut yang datang akan sama dengan sudut sinar yang dipantulkan. Akan tetapi, ketika sinar dipantulkan pada permukaan yang kasar atau tidak beraturan, miskonsepsi yang terjadi, permukaan yang tidak beraturan tidak memantulkan cahaya. Padahal, cahaya tetap dipantulkan ke arah yang berbeda-beda. Kemudian, pantulan cahaya ini ada yang masuk ke mata, sehingga kita dapat melihat bentuk atau objek. Berdasarkan bentuk permukaan cermin, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, cermin datar, merupakan cermin yang permukaannya tidak melengkung seperti cermin yang kita gunakan sehari-hari. Yang kedua, cermin cembung, adalah cermin yang permukaannya melengkung ke arah luar, biasa digunakan untuk kaca spion kendaraan. Yang ketiga, cermin cekung, adalah cermin yang permukaannya melengkung ke arah bagian dalam, biasa digunakan untuk reflektor pada lampu mobil, lampu seter, dan pada sendok. Pada poin ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya juga dapat memiliki kecepatan ramban yang berbeda pada medium yang berbeda-beda, yang mengakibatkan cahaya dapat dibiaskan. Contohnya, ketika sebagian pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, jika dilihat dari atas seperti pensil yang patah. Ini akibat dari kecepatan rambat yang ditangkap oleh mata. Pada poin keempat, cahaya bisa diuraikan. Cahaya memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda.
Contoh, cahaya putih terdiri dari beberapa gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Ketika cahaya putih melewati prisma, maka setiap gelombang cahaya akan terbiaskan dan terurai menjadi beberapa cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda pula. Pada kejadian sehari-hari dapat ditemukan, misalnya seperti pelangi. Pelangi terjadi akibat cahaya matahari yang diuraikan titik-titik air hujan. Peristiwa tersebut dapat menunjukkan bahwa cahaya dapat diuraikan. Yang selanjutnya adalah miskonsepsi cahaya dan sifatnya. Artinya, cahaya dan sifatnya memiliki miskonsepsi, yaitu pemahaman yang salah. Kami sini mendapatkan 5 miskonsepsi. Yang pertama adalah cahaya hanya bergerak dalam garis lurus. Ini adalah miskonsepsi umum bahwa cahaya selalu bergerak dalam garis lurus. Namun, cahaya dapat memahami pembiasan dan pemantulan yang menyebabkan bergerak dalam berbagai arah. Yang kedua adalah cahaya selalu berwarna putih. Miskonsepsi ini muncul karena seringnya kita melihat cahaya matahari atau lampu pijar yang tampak putih. Sebenarnya cahaya adalah kombinasi dari berbagai warna dalam spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat dalam pelangi atau saat cahaya melewati prisma. Yang ketiga adalah cahaya tidak memerlukan waktu untuk merambat. Beberapa orang berpikir bahwa instan sampai ke mata, padahal cahaya memiliki kecepatan tetap dan memerlukan waktu untuk merambat dari sumbernya ke mata kita. Yang keempat adalah cahaya berpropagasi dalam medium transparan. Ini adalah miskonsepsi bahwa cahaya hanya dapat bergerak melalui benda-benda transparan seperti kaca, air. Sebenarnya, cahaya dapat merambat melalui berbagai media termasuk udara, meskipun dengan kecepatan yang berbeda. Yang terakhir adalah cahaya dapat ditekuk atau diubah arahnya. Miskonsepsi ini muncul karena ketidakpahaman tentang konsep pembiasan dan pemantulan. Cahaya dapat ditekuk atau diubah arahnya ketika melewati medium dengan indeks bias yang berbeda seperti kaca dan air.